Halo Tachao, yo halo, saya Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan gue, Niko. Di video kali ini, gue akan share penggunaan kata cai. Singkat cerita, ada 3 penggunaan kata cai. Yang pertama adalah untuk menggantikan kata lagi dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk menggantikan kata lebih lagi. Dan yang ketiga, untuk menggantikan kata baru kemudian. Untuk lebih lengkapnya, ikutin terus videonya. Pengguna pertama kata cai. Kata cai ini kita pakai untuk menggantikan kata lagi dalam bahasa Indonesia. Jadi ada suatu kejadian yang sudah terjadi dan akan terjadi lagi di masa depan. Dan di sini polanya adalah cai diikuti dengan kata kerja. Misalnya kita lihat contoh yang paling sering kita pakai, yang paling sering kita ucapkan yaitu cai jian. Cai jian. Cai artinya lagi, jian artinya ketemu. Jadi cai jian artinya sampai ketemu lagi. Contoh yang kedua, biasanya ketika kita bertamu ke rumah orang dan kita mau pulang, kita suka dibilangin, next time datang lagi ya. Kita bisa bilang dalam bahasa Mandarinnya, xia ci zai lai. Xia ci artinya next time atau lain kali. Zai lai, datang lagi. Ya, xia ci zai lai artinya next time datang lagi. Maksudnya besok-besok main lagi ya ke rumah. Contoh yang ketiga, ketika kita ketemu dengan orang China dan kebetulan kita nggak ngerti dia ngomong apa, kita bisa bilang, 你可以再说一遍吗? 你可以 artinya boleh, 再说 artinya ngomong atau berbicara, 一遍 adalah kata satuan untuk ucapan atau kata-kata. 你可以再说一遍吗? Boleh kamu ucapin sekali lagi? 你可以再说一遍吗? Nah, kalau tadi kalian perhatiin 3 contoh di depan, 再见, 下次再来, 你可以再说一遍吗? 再 itu dipakai untuk menggantikan kata lagi untuk sesuatu yang belum terjadi. 再见, kita belum ketemu ya. Kita baru bilang sampai ketemu lagi. 下次再来, sekarang udah datang. Tapi kedatangan yang kedua ini belum terjadi. 你可以再说一遍吗? Boleh kamu ucapin lagi? Tapi pengucapan yang kedua kali ini belum terjadi. Ya, kita baru minta dia untuk melakukan itu. Jadi cai itu dipakai untuk menggantikan kata lagi untuk sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau kalian mau menggantikan kata lagi untuk sesuatu yang sudah terjadi, kita akan pakai kata yo. Gue akan share penggunaan kata yo di video berikutnya ya. Kita lihat satu contoh lagi sebelum kita lanjut ke penggunaan kata cai yang kedua. 今天的炒饭很好吃，我明天想再吃。今天 hari ini 炒饭 nasi goreng 很好吃 enak sekali. Nasi goreng hari ini enak sekali. 我明天想再吃 明天 besok 想 mau 再吃 makan lagi. Nasi goreng hari ini enak sekali. Saya besok mau makan lagi. 今天的炒饭很好吃，我明天想再吃。Di sini, karena belum kejadian, jadi kita pakai kata cai, ya. Penggunaan kata cai yang kedua, artinya lebih lagi. Dan di sini polanya adalah cai, diterusin dengan kata sifat, dan biasanya ada itian. Kita lihat contoh pertama. Misalnya kita ketemu orang China, dan dia ngomongnya cepet banget, jadi kita nggak ngerti. Kita udah bilang, pelanin dong. Tapi ngomongnya masih tetap cepet. Ya. Kita mau bilang, bisa lebih pelan lagi nggak? Ni 说话可以再慢一点吗? 你说话 ngomong 可以 boleh 再慢 man artinya lambat 一点 你说话可以再慢一点吗? Kamu bicaranya boleh lebih pelan lagi? 你说话可以再慢一点吗? Di sini kita pakai kata cai, man itian, lebih pelan lagi. Kita lihat contoh yang kedua. Misalnya ketika kita mau beli baju dan kita nawar, sama bosnya itu udah diturunin harganya. Tapi kita mau nawar lagi nih. Bisa lebih murah lagi nggak sih? Kita bisa bilang, 老板可以再便宜一点吗? 老板 artinya bos, tapi ini suka dipakai untuk memanggil pemilik toko. Ya, setara dengan kata pak. 可以 boleh, 再便宜 artinya murah,
一点老板可以再便宜一点吗 Pak boleh lebih murah lagi penggunaan kata cai yang 3 kalau tadi di penggunaan yang pertama kita bilang kata cai dipakai untuk menggantikan kata lagi di mana sesuatu sudah terjadi dan di masa depan kejadian yang sama akan terjadi lagi kita pakai kata cai. Nah, di penggunaan yang ketiga, kata cai artinya baru kemudian. Artinya ada 2 kejadian, di mana kejadian yang pertama terjadi dulu, baru kemudian terjadilah kejadian yang kedua. Dan biasa polanya adalah xian bla bla bla, cai bla bla bla. Supaya nggak bingung, kita coba lihat contohnya. Contoh pertama, xian zuo zuoye zai wan. Xian artinya dulu atau duluan. Zuo zuoye artinya bikin PR, wan artinya main. Xian zuo zuoye bikin PR dulu, zai wan baru kemudian main. Xian zuo zuoye zai wan bikin PR dulu baru main. Jadi main baru boleh terjadi setelah bikin PR. Dan di sini kita pakai kata cai untuk menggantikan baru kemudian. Kita lihat contoh yang kedua. Misalnya ketika kita bertamu ke rumah orang dan ketika kita mau pulang itu kebetulan lagi pas jam makan, kita suka ditawarin makan aja dulu baru pulang. Makan aja dulu baru pulang. Ni xian chi fan zai hui qu ba. Xian dulu, chi fan makan. Ni xian chi fan kamu makan dulu. Zai hui qu artinya pulang. Ni xian chi fan zai hui qu ba. Kamu makan dulu aja baru pulang. Kalau kalian bingung kenapa kita pakai kata hui qu di sini, kalian bisa cek di video gue lainnya di mana gue menjelaskan perbedaan kapan kita pakai kata hui lai, kapan kita pakai kata hui qu. Oke, ni xian chi fan zai hui qu ba. Kamu makan dulu baru pulang. Kita rangkum lagi. Pertama, kata cai dipakai untuk menggantikan kata lagi dalam bahasa Indonesia, tapi khusus untuk kejadian yang belum terjadi. Dan di sini polanya adalah cai diikuti dengan kata kerja. Penggunaan kedua untuk menggantikan kata lebih lagi, dan di sini polanya cai diikuti kata sifat dan biasanya diikuti dengan itian. Penggunaan ketiga untuk menggantikan kata baru kemudian. Jadi ada suatu kejadian yang terjadi terlebih dahulu, baru kemudian terjadi kejadian yang kedua. Dan polanya biasanya adalah xian bla bla bla, cai bla bla bla. Semoga penjelasan barusan bisa membantu kalian untuk lebih memahami penggunaan kata cai. Dan untuk 3 penggunaan tadi, kalian coba untuk bikin kalimat dan kalian tulisnya di komen di bawah, gue akan cek satu persatu. Seperti tadi gue bilang, di video berikutnya gue akan share penggunaan kata yo. Jadi jangan lupa untuk di subscribe supaya kalian gak ketinggalan. 谢谢大家，下一个视频见。